Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israfani Kiai SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor PPG 2016 99664159. Jurusan Pendidikan Biologi akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Telamuta hari Selasa 5 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Adik-adik, saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Safar. Safar. Oke, 3 orang ya? Sudah siap belajar pelajaran biologi hari ini? Siap. Masih semangat ya? Jadi saya harap tidak ada buku yang di atas meja selain pelajaran biologi. Rumput-rumput yang berada di sekitar kalian diperhatikan dulu supaya kita dalam keadaan bersih, nyaman untuk belajar biologi. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya ingin menanyakan kepada kalian untuk pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Sistem koordinasi. Jadi sistem koordinasi. Sistem koordinasi itu dia ada 3. Ya. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan? Silahkan. Oke, silahkan. Sistem saraf, sistem hormon, sistem indera. Oke, jadi itu ya, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Oke, good ya. Jadi, sistem koordinasi itu ada 3, perhatikan ya. Ada sistem saraf, sistem hormon, dan sistem Oke, jadi Ibu harap sesama kalian, sesama tempat duduk ya, itu saling berhadapan, silahkan. Oke, silahkan saling berhadapan. Yang 3 orang ini silahkan ya, 3 orang. Yang 1 orang di antara kalian, perhatikan ya. Yang 1 orang yang menutup mata, dan yang 1 orang dia memegang satu benda atau pulpen. Silahkan. Oke, silahkan. Menutup mata dengan tangan, menggunakan tangan ya, begitu. Oke, silahkan sentuh. Yang menutup tangan itu dia menyentuh pulpen. Sudah ya? Oke, perhatikan di sini. Apa yang kalian lihat ketika kalian menutup mata? Mana yang menutup mata? Oke, angkat tangan. Apa yang kira-kira yang kalian lihat? gelap. Gelap ya. Tapi kalian menyentuh Benda di depan. Kira-kira kalau kita kaitkan pada sistem koordinasi yang tadi yang kalian sudah sebutkan, itu merupakan sistem apa yang termasuk pada 3 itu? Sistem indera. Oke, sistem indera. Jadi pembelajaran hari ini kita tentang materi sistem indera. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita lihat di sini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat mengaitkan hubungan sistem saraf dengan sistem indera melalui pengamatan gambar dan video dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan organ penyusun sistem indera pada manusia melalui pengamatan gambar dan video dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis kerja sistem indera manusia melalui pengamatan gambar dan
video dengan tepat. Jadi ketiga tujuan pembelajaran ini yang kita akan capai. Saya akan menjelaskan materi sistem indera secara singkat ya. Kita perhatikan di sini. Sistem indera. Sistem saraf mendapat bantuan dari alat-alat indera untuk menangkap informasi dan lingkungan. Tubuh manusia memiliki 5 alat indera, yaitu yang pertama indera penglihatan, indera pencium, indera pendengar, dan indera pengecat, dan indera peraba. Jadi kelima alat indera ini dia termasuk di sistem indera. Ini ya, yang kelima ini ya, indera penglihat, pencium, pendengar, pengecat, dan peraba. Jadi yang kelima indera ini terjadi di kehidupan sehari-hari. Lanjut ya. Kemudian alat indera ini merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsang. Setiap reseptor hanya menerima jenis perubahan lingkungan dalam bentuk rangsangan tertentu. Oleh karena itu, reseptor diberi nama menurut jenis rangsangan yang diterimanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fotoreseptor penerima rangsangan cahaya. Yang kedua, kemoreseptor penerima rangsangan zat kimia. Mekanoreseptor menerima rangsang fisik, misalnya sentuhan. Audioreseptor penerima rangsangan suara. Terus yang terakhir, termoreseptor penerima rangsangan panas atau temperatur. Jadi yang kelima ini ya. Jadi kelima ini dia termasuk pada ada salah satu di alat indera. Oke, saya akan memutar sebuah video. Di situ kalian akan menemukan lebih jelas lagi materi tentang sistem indera ya. Oke, jadi dari video akan saya putarkan ini kalian akan menggali informasi-informasi. Silahkan akan bertanya. Oke, silahkan ya. Saya akan putar berikut ya. Saya harap kalian perhatikan. Hai teman-teman, mari kita belajar mengenal panca indera. Tubuh manusia memiliki alat indera dengan berbagai fungsi atau kegunaan. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera. Alat indera manusia terdiri dari 5. Indera penglihat, sight. Indera pendengar, hearing. Indera pencium, smelling. Indera peraba, touch. Dan indera pengecat, taste. Kelima alat indera tersebut dapat membantu merespon dan menanggapi rangsangan yang berasal dari luar. Indera penglihat pada manusia adalah mata, eye. Mata berfungsi untuk melihat. Dengan mata, kita bisa membaca buku, melihat pesawat terbang di udara, dan memandangi bulan dan bintang di langit. Indera pendengar manusia adalah telinga. Fungsi dari telinga adalah mendengar bunyi atau suara. Dengan telinga, kita bisa mendengar suara azan, bunyi klakson mobil, dan mendengar kicauan burung. Selanjutnya, indera pencium pada manusia adalah hidung, nose. Melalui hidung, teman-teman bisa mencium aroma masakan mama di rumah. Mencium aroma tak sedap dari sampah. Dan mencium harumnya wangi bunga. Kulit merupakan indera peraba pada manusia.
Ya. Kulit membantu kita menyentuh dan merasakan sesuatu. Dingin, panas, dan dapat merasakan air di kulit saat kita mandi. Indra pengenca pada manusia adalah lidah, melalui lidah kita dapat merasakan manisnya es krim. Pahitnya kopi, dan menikmati lezatnya makanan. Demikianlah pembelajaran mengenai panca indera. Semoga bermanfaat. Oke adik-adik, tadi kalian sudah menonton sebuah video ya. Jadi di video tersebut ada yang ingin bertanya di antara kalian. Kalau ingin bertanya silahkan. Oke, silahkan berdiri. Oke, itu pertanyaan teman kalian ya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi pertanyaan teman kalian itu, mengapa pada saat kita membaca buku, mata kita atau membaca buku yang dekat ya, mata kita itu cepat lelah, atau pada saat kita berbaring atau saat kita tidur ya. Kalian pernah mengalami kan? Ketika kalian membaca buku, pasti mata kalian itu cepat lelah. Dan pertanyaan teman kalian, kira-kira apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Ada yang ingin menjawab? Siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Saya Ibu. Oke, silahkan. Jadi mata lelah akibat membaca buku, mata lelah merupakan akibat di mana saat mata kelelahan akibat penggunaan yang intens. Seperti di kehidupan sehari-hari menatap layar handphone terlalu lama. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Jadi saya yang akan melengkapi ya. Ketika pertanyaan dari teman kalian, mengapa kalau mata kita sering membaca ya, atau pada saat kita tidur, itu cepat lelah. Itu karena ada penggunaan yang intens, atau penggunaan yang untuk sehari-hari. Ya, atau tidak, atau terlalu lama. Misalnya di kehidupan sehari-hari kita ya, pada saat kita menggunakan atau menatap handphone yang terlalu lama, di situ ada intens atau radiasi ya. Radiasi itu dia akan masuk ke dalam mata atau alat indera penglihat. Kemudian ada dia, mengapa kita itu terlalu lelah, itu dihubungkan dengan sistem saraf. Situ kemudian kita sistem saraf itu dia akan kena radiasi tersebut. Kadang kita sakit kepala, itu ya. Jadi radiasi itu yang akan menyerap ke otak. Saya akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya. 3 kelompok ya. Ya. Jadi kami bagi ya. Ini kelompok 1, yang di tengah kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke, silahkan kalian bagi kelompok, duduk per kelompok dengan keadaan tertib. Saya akan membagikan LKPD, perhatikan ya. LKPD ini saya bagikan, setiap kelompok ada 2 LKPD, tapi pertanyaannya sama. Oke. Jadi, mau dikerjakan misalnya, kalian lihat video ya, yang ini saya bagikan, silahkan kalian cari beberapa pertanyaan, kemudian ditulis di situ ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, jadi kalau misalnya begini kan, ada 2 LKPD yang saya bagikan kan, ini di sini nomor 1 2 orang, nomor 2 2 orang, terus Teh Ferdi cari yang lain ya, seperti itu ya. Oke. Jadi yang lain ya. 25 menit lagi ya. Oke, apa? Ibu berarti yang nomor 1 di LKPD ini Ibu mau buka link baru cari permasalahan yang ada di sini. Oke, jadi
LKPD kalian cari link ini kan kalian sudah share di handphone. Ya. Kalian cari permasalahan di sini 1 atau sampai 2 permasalahan, terus kalian jawab isi di sini ya. Baik. Jadi misalnya ini nomor 1, ini yang mengerjakan nomor 2. Oke, silahkan. Itu indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra mengecap yaitu lisan, dan indra peraba yaitu kulit. Kita mulai dari indra penglihatan yaitu mata. Sehingga jenis reseptor pada mata kita adalah fotoreseptor. Itu di mana reseptor yang menerima cahaya, dan fotoreseptor ini juga berbentuk sel matang serta sel hijau. Bagian ya dari koordinasi yang dimana memperoleh informasi sensori. Nah, sistem indera meliputi 5 macam indera atau 5 alat indera ya, yaitu indera penglihatan yaitu mata, indera penciuman yaitu indera pendengaran. Oke, sudah ya. Waktu telah selesai untuk mengerjakan LKPD. Kita sekarang mempresentasikan ya hasil LKPD yang kalian kerjakan tiap-tiap kelompok. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Silahkan maju ke depan mempresentasikan apa yang kalian dapatkan di kelompok. Silahkan. Jadi kelompok lainnya akan memberi tanggapan atau pertanyaan ya. Memaparkan mengenai materi kita hari ini, sistem koordinasi, lebih tepatnya di sistem indera. Baik, jadi yang pertama itu soal LKPD yang pertama itu dengan bunyi soal dari video berikut. Silakan amati permasalahan apa yang bisa kalian ambil dan berkaitan dengan gambar dan diskusikan dengan kelompok Anda dan cari permasalahan dalam video tersebut. Dari video yang telah kami lihat, kami mendapatkan sebuah permasalahan atau sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana cara indera pendengaran kita menerima suara atau mendengar. Jadi kami telah memecahkan masalahnya, yaitu syarat pertama yang kita dapat mendengar adalah adanya getaran atau gelombang suara dari luar. Nah, getaran atau gelombang suara ini dikumpulkan oleh daun telinga untuk disalurkan ke saluran telinga luar. Gelombang yang disalurkan tersebut akan menggetarkan membran timpani atau selaput gendang pada telinga, lalu diteruskan ke telinga tengah melalui tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Pada nomor 1 link itu kami hanya mendapatkan 1 permasalahan. Kemudian pada nomor 2 LKPD, yaitu memindahkan bagian-bagian mata sesuai dengan letaknya pada gambar di bawah ini dengan tepat. Oke, perlihatkan kepada teman-teman kalian. Nah, jadi ini gambar letak bagian mata yang sesuai yang telah kami analisis. Yang pertama ini ada di sini, bagian sini ada sklera, kemudian ada koroid, ada iris, ada pupil, ada kornea, kemudian vitreus, ada lensa, aqueous, ligamen, ada retina juga, arteri, kemudian ada otot mata juga, ada pupae, titik buta, dan ada juga saraf. Di sini kami telah mengisi yang kosong, kami sudah isi. Kemudian pada LKPD nomor 3 yaitu memperhatikan gambar di bawah dengan lengkap kalimat-kalimat pertanyaan berikut dengan Cara indra penglihatan kita melihat. Oke, jadi bagaimana indera penglihat itu bisa melihat ya, dalam keadaan gelap, pada keadaan yang terang. Oke, silahkan mencari dulu. Silahkan kalian buka, ini ada yang di muka buku, silahkan. Kalau sudah silahkan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh satu siswa. Nah, cara makhluk hidup melihat bergantung pada transfer cahaya
Cahaya melewati bagian depan mata atau kornea ke lensa. Kornea dan lensa membantu memfokuskan sinar cahaya ke bagian belakang mata atau retina. Iris dan pupil mengendalikan jumlah cahaya yang masuk ke bagian belakang mata. Misalnya di kondisi yang sangat gelap, pupil mencari sangat besar untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk. Lensa mata membantu untuk fokus tetapi terkadang membutuhkan bantuan tambahan agar mendapat fokus yang lebih jelas. Baik, hanya itu jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 sudah menerimanya? Ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut ya. Untuk kelompok berapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok baru akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh selanjutnya. Baik, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang Mikrofon. yang pertama yaitu dari video tersebut, silakan amati permasalahan apa yang bisa kalian ambil. Nah, permasalahan yang bisa kami ambil ada satu pertanyaan, yaitu mengapa telinga merupakan organ keseimbangan? Jawabannya yaitu karena di dalam telinga terdapat struktur bernama sistem vestibular, meliputi kanal semicircularis dan vestibuli. Soal kedua yaitu mengapa orang yang sedang pilek dan akan merasakan kesulitan untuk merasakan aroma makanan dan rasa makanan tidak enak? Jelaskan. Jawaban kami yaitu anosmia atau indera penciuman yang hilang bisa disebabkan oleh permasalahan pada dinding dalam hidung. Masalah yang timbul bisa disebabkan oleh iritasi atau penumpukan lendir. Kemampuan indera penciuman juga memengaruhi kemampuan untuk merasakan sesuatu atau indera pengecap. Tanpa adanya indera penciuman, indera pengecap hanya bisa mendeteksi beberapa jenis rasa. Inilah yang membuat makanan terasa hambar ketika mengalami hidung tersumbat atau pilek. Oke, sudah. Cut, Kadin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Lidah bisa mengenali rasa karena adanya bagian bernama kuncup pengecap. Masing-masing kuncup pengecap ini memiliki rambut mikroskopis yang sangat sensitif yang bernama mikropili. Mikropili juga terdiri saraf-saraf sensorik yang dapat membawa pesan ke otak mengenai rasa makanan yang Anda rasakan, baik itu rasa asin, manis, asam, atau pahit. Baik, hanya itu jawaban dari kami. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, presentasi kami akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kita melakukan ice breaking dulu ya sebelum saya melanjutkan untuk penguatan materi hari ini. Jadi silakan berdiri. Kita melakukan ice breaking. Berjauhan.
Tadi kita sudah melakukan ice breaking ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan materi kita hari ini yang dari hasil diskusi kalian ya. Ini ada alat indera yaitu yang ada 5 ya. Yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan kembali alat indera itu apa-apa? Silakan. Oke, apa? Berdiri. Jadi indra itu ada 5 ya. Namanya panca indra. Yang pertama ada indra penglihatan, mata, indra pendengaran, telinga, indra peraba, kulit, kemudian ada indra pencium, hidung, dan ada indra pengecat, lidah. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Jadi saya akan menjelaskan ya. Semua perhatikan sini ya. Yang pertama yaitu indera penglihatan yaitu atau mata. Di sini bagian-bagiannya ada sklera, ada koroid, ada retina, fovea, bintik buta, saraf optik, vitreous humor, terus ada aqueous humor, kornea, pupil, lensa, iris, itu ya bagian-bagian dari mata. Jadi bagian-bagian mata ini ada pada kita sendiri ya. Ada pupil, ada kornea, ada retina ya. Oke, jadi itu bagian-bagian dari mata. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Dari gambar tersebut. Oke, silahkan berdiri. Ibu, saya mau bertanya, apa fungsi dari retina? Oke, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kalian? Silahkan. Oke, silahkan. Jadi kami jawab pertanyaan dari Fatma yaitu fungsi dari retina. Retina itu bisa disebut juga sebagai area fokus yaitu lapisan ke dalam mata yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Ada 2 macam reseptor cahaya tersebut. Yang pertama itu sel kerucut atau konus, yaitu peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Kemudian ada sel batang atau basil, yaitu peka terhadap intensitas cahaya lemah dan tidak peka terhadap warna. Akan menjelaskan ya. Di sini ada pertanyaan teman kalian dan tadi saya akan memberi penguatan. Di sini ya, tadi bagian-bagian dari alat indera yang penglihatan ya. Yang pertama itu ada tunica fibrosa, merupakan lapisan terluar dari mata. Kemudian sklera merupakan dinding mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa yang berfungsi untuk memberikan bentuk bola mata. Jadi ada mata di situ, ada bola mata, itu yang berfungsi, itu yang memberikan bola mata pada mata kita. Oke. Kornea berfungsi untuk memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Pernah kan merasakan kan ada bayangan yang kita rasakan? Itu kornea itu yang berfungsi. Oke, itulah ya yang saya jelaskan tadi sebagai penguatan. Sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, silakan. Oke, silakan berdiri. Baik, saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini yaitu sistem indera. Sistem indera merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerimaan rangsang. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Setiap reseptor hanya menerima jenis perubahan lingkungan dalam bentuk rangsangan tertentu. Ada 5 sistem indera. Yang pertama itu indera penglihatan atau mata, indera penetrap atau lidah, mana yang merupakan asin, manis, dan pahit, dan ada indera peraba yaitu kulit, indera penciuman yaitu hidung. Oke, lanjut ya, saya akan melakukan evaluasi melalui aplikasi kuisis ya. Silahkan kalian kembali ke tempat semula ya, supaya kalian tidak saling menyontek. Oke, adik-adik perhatikan di sini. Saya bagikan di sini ada barcode dengan link. Silahkan kalian scan untuk melaksanakan atau mengerjakan kuis atau evaluasi. Silahkan scan barcode tersebut. Oke, silahkan.
Tidak ada yang bertanya ya. Oke, sudah ya. Kalian sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran hari ini. Kita lanjut ya. Kita melakukan refleksi ya. Oke, saya bagikan instrumen untuk refleksi. Silahkan dicentang. Silakan ya. Jadi jangan saling bertanya untuk merefleksi ya. Jadi kalian sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan refleksi ya? Jadi saya mohon silakan kalian mencari atau menggali informasi lebih dalam ya, sistem indera ya, yang lebih dalam lagi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang sistem hormon ya. Jadi dari masih sistem koordinasi, tapi kita berbicara tentang sistem hormon. Oke, jadi di antara kalian sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang bisa berdoa, yang memimpin doa, silakan. Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan bersama dulu untuk kita semua. Oke, jadi saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.